Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Titik Sugiyarti MPD dan Bapak Dr. Abis Wito MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar linear kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan mempresentasikan mengenai determinan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu sebagai berikut. Medinda Ardiani Putri dengan akhiran NIM 002, Amalia Aminatus Safi'ah dengan akhiran NIM 042, dan Indra Irawan dengan akhiran NIM 081. Untuk pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ialah pengertian determinan, kemudian aturan ekspansi kofaktor, yang ketiga aturan seharus, dan yang keempat sifat-sifat determinan. Untuk yang pertama adalah pengertian determinan akan saya sampaikan sendiri. Pengertian determinan. Determinan merupakan sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur matriks persegi. Determinan dinotasikan dengan det A atau itu seperti tanda mutlak, tapi itu bacanya determinan A. Untuk sebagai contoh telah kita ketahui untuk matriks 2x2 sebagai berikut. Matriks A dengan unsur A, B, C, D merupakan invertible atau memiliki inverse jika dan hanya jika AD min BC tidak sama dengan 0. Nah, untuk ekspresi AD min BC disebut dengan determinan. Untuk yang kedua ialah aturan ekspansi kofaktor. Nah, aturan ekspansi kofaktor ini bisa untuk menentukan determinan yang berorder 3x3 atau seterusnya. Nah, ekspansi kofaktor sendiri yang pertama terdapat aturan ekspansi kofaktor minor. Minor dari suatu unsur adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Untuk contohnya, contoh yang pertama, diketahui matriks A dengan unsur 3, 1, negatif 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. M11 atau minor baris ke-1, kolom ke-1 adalah tadi kan sudah diketahui bahwa terjadi penghapusan baris dan kolom, sehingga kita hapus baris pertama dan kolom pertama, sehingga yang tersisa unsur 5, 6, 4, 8. Nah, kemudian M11 sama dengan kita cari determinannya dari 5, 6, 4, 8, sehingga 5 dikali 8 dikurangi 6 dikali 4 sama dengan 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Jadi minor 11 sama dengan 16. Untuk contoh yang kedua, diketahui matriks A dengan unsur 3, 1, negatif 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. M23 atau minor baris kedua dan kolom ketiga. Jadi untuk baris kedua, Jadi pada baris kedua dan kolom ketiga kita hapus sehingga unsur yang tersisa adalah 3, 1, 1, 4. Sehingga M23 sama dengan determinannya berarti 3 dikali 4 dikurangi 1 dikali 1. Sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Nah, yang kedua ialah aturan ekspansi kofaktor-kofaktor. Nah, kofaktor dari suatu unsur terletak pada baris ke M dan kolom ke N dirumuskan sebagai negatif 1 pangkat M plus N. M plus N ini indeksnya, dikali dengan M, Mn. Nah, ini M-nya itu minornya. Sehingga dari rumus tersebut maka akan diperoleh pola matriks sebagai berikut. Plus minus dan seterusnya, min plus seterusnya, plus minus seterusnya, min plus seterusnya, plus minus seterusnya, dan seterusnya. CIJ matriks dinamakan kofaktor IJ, yaitu negatif 1 pangkat I plus J, ini indeksnya, dikali dengan minor IJ. Untuk contohnya, diketahui suatu matriks A dengan unsur 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1. Kofaktor dari matriks A adalah, kita masukkan rumusnya, yaitu negatif 1 pangkat I plus J dikali dengan MIJ. Sehingga C21 sama dengan negatif 1 pangkat, ini indeksnya, 2 plus 1, kemudian dikali dengan minor dari 21. Untuk minor 21 berarti kan baris 2 dan kolom 1 kita hapus sehingga unsur yang tersisakan 1, 0, 1, 2.
Kemudian sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali dengan determinannya ini, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2, dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 0. Sehingga negatif 1 dikali dengan 2 sama dengan negatif 2. Kemudian ekspansi kofaktor. Nah, ekspansi kofaktor itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3 atau seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Untuk ekspansi baris, entry yang dipilih memiliki kesamaan baris. Misalkan sepanjang baris ke L. Sehingga determinan A sama dengan A11 C1, untuk determinan A sama dengan AI1 dikali CI1 ditambah AI2 dikali CI2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah AIN dikali CIN. Nah, ini tadi merepresentasikan letak unsurnya pada baris keberapa dan kolom keberapa, sedangkan untuk ininya merupakan kofaktornya. Nah, yang kedua ada ekspansi kolom. Entry yang dipilih memiliki kesamaan kolom, misalkan sepanjang kolom ke J. Untuk rumusnya, determinan A sama dengan A1C ditambah A1C dikali C1C ditambah A2C dikali C2C ditambah dan seterusnya sampai ditambah ANJ dikali CNJ. Untuk contoh yang pertama, diketahui matriks A dengan unsur 210, 121, 012. Carilah determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Berartikan baris ketiga ini. Berarti determinan A sama dengan A31 dikali C31. Nah, A31 kan ini 0 kan. Nah, untuk semua matriks jika dikalikan 0 kan menghasilkan 0, jadi bisa kita langsung tulis 0, kemudian ditambah A32 C32. Nah, A32 berarti kan unsur yang terletak pada baris ketiga, kolom kedua berarti kan 1. Kita tulis 1, kemudian dikali C32. Untuk rumus kofaktor tadi kan negatif 1 dikali dengan indeksnya, berarti indeksnya 3+2, kemudian dikali dengan minor 32. Untuk minor 32 berarti kan terjadi penghapusan pada baris ketiga dan kolom kedua, sehingga unsur yang tersisa 2, 0, 1, 1. Kemudian kita tambahkan dengan A33 dikali dengan C33. Untuk unsur yang terletak pada baris ketiga dan kolom ketiga adalah 2, sehingga kita tulis 2, kemudian dikali dengan ini C33, berarti negatif 1 dipangkatkan indeksnya 3+3, dikali dengan minor pada penghapusan baris ketiga dan kolom ketiga, sehingga yang tersisa 2, 1, 1, 2. Kemudian sama dengan 0 ditambah dengan ini dikalikan berarti negatif 1, kemudian dikali dengan determinannya ini, 2 dikali 1 sama dengan 2, dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 0, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan, karena ini negatif 1 dipangkat 6 menghasilkan 1, berarti langsung ditulis 2, kemudian dikali dengan determinannya ini, berarti 4 dikurangi 1, sehingga sama dengan 0 dikurangi 2, dan ditambah dengan 6. Sehingga hasilnya 4. Untuk contoh yang kedua, diketahui matriks A dengan unsur 210, 121, 012. Carilah determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Berarti kolom kedua yang ini. Untuk pembahasannya, determinan A sama dengan A12 dikali C12 ditambah A22 dikali C22 ditambah A32 dikali C32. Untuk A12 C12 berarti unsur pada baris pertama, kolom kedua berarti kan 1. 1, kemudian dikali dengan C12 berarti negatif 1 pangkat indeksnya, yaitu 1+2, kemudian dikali dengan minornya pada minor 12. Berarti minor 12 terjadi penghapusan pada baris pertama dan kolom kedua, yang tersisa 1, 1, 0, 2. Kemudian untuk A22 dikali C22 berarti ini unsur yang terletak pada baris kedua dan kolom kedua dikali dengan negatif 1 pangkat 2+2, ini dari indeksnya, kemudian dikali dengan minor 22, berarti terjadi penghapusan pada baris kedua dan kolom kedua, berarti unsur yang tersisa 2, 0, 0, 2.
kemudian ditambah dengan A32C32, berarti unsur yang terletak pada baris ketiga dan kolom kedua adalah 1. Kemudian dikali dengan negatif 1 pangkat 3 plus 2 dikali dengan minor 32 berarti 2011. Sama dengan 1 dikali dengan negatif 1, karena ini pangkatnya ganjil berarti kan negatif hasilnya. Negatif 1 dikali dengan determinannya ini, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2, dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 0, kemudian ditambah 2 dikali 1, kemudian dikali dengan determinannya ini, berarti 2 dikali 2, 4, dikurangi 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian ditambah 1 dikali negatif 1 dikali determinannya ini. 2 dikali 1 dikurangi 0 dikali 1. Sama dengan 1 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali 4 ditambah 1 kali negatif 2. Sama dengan negatif 2 plus 8 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Nah, tadi kan matriksnya kan sama. Ini sama ini. Jadi ketika kita mencari determinan suatu matriks berorder 3x3, kita bisa menggunakan aturan yang baris atau kolom. Karena akan menghasilkan hasil yang sama. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra. Untuk Indra, saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah aturan Sarus. Next. Di sini Sarus memperkenalkan metode yang lebih mudah khusus untuk menghitung determinan dari matriks persegi berorder 3x3. Adapun untuk langkahnya, diketahui matriks A terdiri dari A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Di sini matriks A berorder 3x3. Untuk langkah yang pertama, tuliskan kolom pertama dan kedua dari matriks di sebelah kanan tanda kurung determinan. Jadi determinan dari matriks A, determinan A itu adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kemudian kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan tanda kurung determinan. Jadi didapatkan di sebelah kanan kurung determinan itu ada A11, A12, A21, A22, A31, A32. Kemudian untuk selanjutnya nomor 2, kalikan unsur-unsur pada keenam diagonal, yaitu 3 kolom diagonal utama dari kiri ke kanan, diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3, dan 3 kolom diagonal sekunder dari kanan ke kiri, yaitu ada 3 juga, diagonal 1, 2, dan 3. Untuk diagonal pertama, kita kalikan sehingga didapatkan A11 dikali A22 dikali A33. Kemudian diagonal yang kedua, dapat perkalian A12, A23, A31. Kemudian diagonal utama yang ketiga terdapat perkalian A13, A21, dan A32. Kemudian untuk diagonal sekunder dari yang sebelah kanan didapatkan perkalian A12 dikali A21 dikali A33. Kemudian untuk diagonal sekunder yang nomor 2 terdapat perkalian A11, A23, A2. Kemudian yang ketiga terdapat perkalian A13, A22, A31. Sehingga didapatkan diagonal utamanya terdiri dari 1 A11 dikali A22 dikali A33, kemudian yang kedua A12 dikali A23 dikali A31, kemudian yang ketiga A13 dikali A21 dikali A32. Kemudian untuk diagonal sekunder terdapat perkalian yang nomor 1 A12 dikali A21 dikali A33. Kemudian yang kedua ada perkalian A11 dikali A23 dikali A32. Yang ketiga A12 dikali A22 dikali A31. Next. Kemudian nomor 3, hasil kali diagonal utama dijumlahkan dan hasil kali pada diagonal sekunder dikurangkan. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Tadi didapatkan 3 diagonal utama yaitu A11 dikali A22 dikali A33 ditambahkan A12 dikali A23 dikali A31
ditambahkan lagi dengan A12 kali A21 kali A32. Kemudian dikurangkan dengan diagonal sekunder. Yang tadi ada 3 juga, yaitu dikurangi A12 dikali A21 dikali A33, kemudian dikurangkan lagi dengan A11 dikali A23 dikali A32. Kemudian dikurangkan lagi dengan A12 A22 dikali A31. Kemudian contoh soal dengan metode Sarus. Misalkan matriks N 3, 2, 4, 1, 7, 5, 7, 2, 3. Hitunglah determinan N menggunakan metode Sarus. Penyelesaian determinan N sama dengan determinan N. Kita tuliskan dulu determinan dari matriks N itu ada 3, 2, 4, 1, 7, 5, 7, 2, 3. Kemudian kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan kurung determinan, yaitu 3, 2, 1, 7, 7, 2. Kemudian kita kalikan diagonal utamanya, itu terdapat 3 diagonal utama, yaitu 3 dikali 7 dikali 3, kemudian 2 dikali 5 dikali 7, kemudian 4 dikali 1 dikali 2. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal sekundernya, yaitu perkalian dari diagonal sekunder, yaitu 2 dikali 1 dikali 3. Dan dikurangkan lagi dengan diagonal sekunder yang kedua, yaitu 3 dikali 5 dikali 2. Dan dikurangkan lagi dengan diagonal sekunder yang ketiga, yaitu 4 dikali 7 dikali 7. Kemudian kita hitung hasilnya, 3 dikali 7 kali 3 adalah 63, tambah 2 kali 5 kali 7 adalah 70, tambah 4 dikali 1 dikali 2, yaitu 8, dikurangi dengan 2 dikali 1 dikali 3, yaitu 6, dikurangi lagi dengan 3 dikali 5 dikali 2, yaitu 30, dikurangi 4 dikali 7 dikali 7 adalah 196. Sehingga didapatkan hasil determinan dari N adalah negatif 91. Selanjutnya adalah sifat-sifat determinan. 1. Teorema sifat dasar determinan. Jika A dan B adalah matriks N berodok N kali N, dan K adalah sembarang skalar, maka determinan dari KA sama dengan K pangkat N determinan A, mana N-nya ini adalah ordo yang tadi. Bukti. Karena faktor persekutuan dari sembarang baris matriks dapat dipindahkan melalui tanda determinan, dan setiap N baris dalam KA memiliki faktor persekutuan K, maka determinan dari matriks berodok 3 kali 3 yang di KA11, KA12, KA13, KA21, KA22, KA23, KA31, KA32, KA33. Di sini jika kita kalikan diagonalnya, maka akan didapatkan K pangkat 3, K pangkat 3. Kemudian memiliki persamaan yaitu K pangkat 3, sehingga K pangkat 3-nya kita keluarkan, sehingga dapatkan determinannya menjadi K pangkat 3, K pangkat 3, A11 dikali A11 dikali A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Untuk contohnya, hitung determinan matriks A 10, 10, negatif 20, 40, 30, 0, 50, negatif 20, negatif 30, 10. Di sini semua entry pada matriks A memiliki unsur yang sama, yaitu sama-sama bisa dibagi 10, sehingga 10-nya kita keluarkan menjadi matriks A sama dengan 10 dikali 1, negatif 2, negatif 4, 3, 0, 5, negatif 2, negatif 3, 1. Kemudian, karena ini matriks yang berodok 3 kali 3, maka K pangkat N-nya adalah 10 pangkat 3. Yaitu K-nya adalah 10, N-nya adalah 3 kali 3, yaitu diambil 3. Kemudian, determinan A sama dengan 10 pangkat 3 dikali determinan dari 1, negatif 2, 4, 3, 0, 5, negatif 2, negatif 3, 1. Kita gunakan cara Sarus sehingga kita menambahkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan kurung determinan. Itu 1, negatif 2, 3, 0, negatif 2, negatif 3. Lalu kita kalikan diagonal utamanya. Kita jumlahkan perkalian dari diagonal utama, yaitu 1 dikali 0 dikali 1 ditambah
negatif 2 dikali 5 dikali negatif 2 ditambah 4 dikali 3 dikali negatif 3 dapatkan 0 ditambah 20 dikurangi 36. Kemudian kita kurangkan dengan dapatkan negatif 16. Kita kurangkan dengan diagonal sekundernya, yaitu kita kurangkan dengan perkalian dari diagonal sekunder, yaitu negatif 2 dikali 3 dikali 1. Negatif 2 dikali 3 dikali 1. Ditambahkan 1 dikali 5 dikali negatif 3. Dan jumlahkan lagi dengan 4 dikali 0 dikali 2. Negatif 2. Dapatkan negatif 6 ditambah 15. Kemudian perjumlahan hasil kali dari diagonal utama kita yang tadi hasilnya adalah negatif 16, kita kurangkan dengan penjumlahan hasil kali dari diagonal sekunder, yaitu sebentar, jumlahkan dengan 21 sehingga dapatkan 5. Maka determinan dari matriks 1, negatif 2, 4, 3, 0, 5, negatif 2, negatif 3, 1 itu adalah 5. Kita kalikan dengan 10 pangkat 3, yaitu 1000, maka dapatkan determinan dari A adalah 5000. Kemudian determinan dari A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Misalkan matriks A berodot 2 kali 2, 1, 2, 2, 5. Matriks B berodot 2 kali 2, 3, 1, 1, 3. Kemudian matriks A ditambah matriks B mendapatkan hasil 4, 3, 3, 8. Kemudian determinan A kita cari 5 dikurangi 4, yaitu 1. Kemudian determinan dari B adalah 3 kali 3, yaitu 9. Dikurangi 1, yaitu 8. Kemudian determinan dari matriks A tambah matriks B itu adalah 8 kali 4, 32. Dikurangi 9, yaitu 23. Dengan demikian, didapatkan bahwa determinan dari matriks A tambah matriks B, yaitu 23, tidak sama dengan determinan A, yaitu 1, ditambah determinan B, yaitu 8. Kemudian, hubungan mengenai jumlah determinan yang berlaku ketika matriks yang terlibat adalah sama, kecuali untuk satu baris satu kolom. Contoh, matriks A, A11, A12, A21, A22, dan matriks B, A11, A12, B21, B22. Kemudian determinan A ditambah determinan B. Untuk determinan A-nya A11 dikali A22 dikurangkan dengan A12 dikali A21. Ditambah dengan determinan B, yaitu A11 dikali B22 dikurangkan A12 dikali B21. Kemudian kita keluarkan, yaitu menjadi A11, A22 dikurangi
A11 ditambah A11 B22 dikurangi A12 A dikali A21 dikurangi lagi dengan A12 dikali B21. Karena memiliki unsur yang sama yaitu A11, maka A11-nya kita keluarkan menjadi A11 dikali A22 ditambah B22. Kemudian dikurangkan yang di sini memiliki unsur yang sama yaitu A12, sehingga dikurangi A12 dikali A21 ditambah B21. Ekspresi ini dapat kita masukkan ke dalam matriks menjadi determinan dari A11, A12, A21 ditambah B21, A22 ditambah B22. Karena jika A11 dikali A22 akan menghasilkan yang atas ini, dan yang A12 dikali A21 tambah B21 itu sama dengan A11 dalam kurung A22 ditambah B22 dikurangi dengan A12 dikali A21 ditambah B21. Dengan demikian, determinan dari A11, A12, A21, A22 ditambah determinan dari A11, A12, B21, B22 itu sama dengan determinan dari A11, A12, A21 ditambah B21, A22 ditambah B22. Kemudian yang nomor 2, misalkan A, B, dan C adalah matriks N kali N yang berbeda hanya dalam satu baris, katakanlah baris ke R, dan asumsikan bahwa baris ke R dari C dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang sesuai pada baris R dari matriks A dan matriks B. Maka determinan dari C itu sama dengan determinan dari A ditambah determinan dari B. Contohnya, determinan dari 175.203, 1 tambah 0, 4 tambah 1, 7 tambah negatif 1, sama dengan determinan dari 175.203, 147, ditambahkan determinan dari 175.203, 0, 1, negatif 1. Next. Oke, bisa next slide. Kemudian yang nomor 3, teorema uji determinan untuk keterbalikan. Suatu matriks persegi A dapat dibalik atau non-singular jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Tunjukkan apakah matriks berikut mempunyai inverse atau tidak. Matriks A 02 negatif 1, 3 negatif 2, 1, 3, 2 negatif 1. Kemudian terdapat matriks B 02 negatif 1, 3 negatif 2, 1, 3, 2, 1. Kemudian kita determinankan yang A terlebih dahulu menggunakan kofaktor. Jadi kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan kurung determinan, yaitu 0, 2, 3, negatif 2, 3, 2. Kita kalikan diagonal utama dan kita jumlahkan, yaitu 0 dikali negatif 2 dikali negatif 1 itu 0, ditambah 2 dikali 1 dikali 3 yaitu 6, tambah lagi negatif 1 dikali 3 dikali 2 yaitu negatif 6, dapatkan 0. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian dari diagonal sekundernya, yaitu 2 dikali 3 dikali negatif 1 yaitu negatif 6, tambah 0 dikali 1 dikali 2 yaitu 0. Kemudian negatif 1 dikali negatif 2 dikali 3 itu adalah 6. Maka hasilnya 0. Maka pengurangan dari diagonal utama dikurangi diagonal sekunder itu adalah 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Oke, dapatkan determinan dari matriks A itu adalah 0. Maka matriks A tidak punya inverse atau singular. Kemudian yang B terdapat yaitu determinan dari matriks B
0, 2, negatif 1, 3, negatif 2, 1, 3, 2, 1. Menggunakan sarus kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan kurung determinan, yaitu 0, 2, 3, negatif 2, 3, 2. Kita jumlahkan hasil perkalian dari diagonal utama, yaitu 0 dikali negatif 2 dikali 1, yaitu 0. Ditambah 2 dikali 1 dikali 3, yaitu 6. Dan ditambah lagi dengan negatif 1 dikali 3 dikali 2, yaitu negatif 6. Sini penjumlahan dari diagonal utamanya mendapatkan 0. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian dari diagonal sekunder, yaitu 2 dikali 3 dikali 1 itu 6. Tambahkan 0 dikali 1 dikali 2, yaitu 0. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan negatif 1 dikali negatif 2 dikali 3, itu 6. Mendapatkan 12. Kemudian hasil penjumlahan dari perkalian diagonal utama itu kita kurangkan dengan hasil penjumlahan dari perkalian diagonal sekunder, yaitu 12. Dapatkan negatif 12. Maka determinan dari matriks B adalah negatif 12 yang tidak sama dengan 0. Maka matriks B punya inverse atau non-singular. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Medinda. Baik, untuk yang keempat adalah determinan hasil kali matriks. Jika A dan B matriks persegi ukuran N kali N, maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk contohnya, tunjukkan bahwa determinan A dikali determinan B sama dengan determinan A dikali B jika diberikan matriks sebagai berikut. Ini untuk matriks A, 1, negatif 2, 2, 0, 3, 2, 1, 0, 1. Dan matriks B mohon maaf tadi terlempar. Saya lanjutkan sebentar. Next slide, Sophie. Tadi yang ini sudah terdengar nggak saya jelasinnya? Yang sebelumnya? Belum, Mbak. Oh, belum. Oh ya, diulangi lagi aja. Untuk yang keempat adalah determinan hasil kali matriks. Jika A dan B matriks persegi ukuran N kali N, maka determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk contohnya, tunjukkan bahwa determinan A dikali determinan B sama dengan determinan A dikali B jika diberikan matriks A sama dengan 1, negatif 2, 2, 0, 3, 2, 1, 0, 1. Dan B, 2, 0, 1, 0, negatif 1, negatif 2, 3, 1, negatif 2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari determinan A, yaitu kita masukkan entry-nya tadi 1, negatif 2, 2, 0, 3, 2, 1, 0, 1. Kemudian kita menggunakan aturan sarus, yaitu menambahkan kolom pertama dan kolom kedua ini di sebelah kanannya kurung tegak. Jadinya 1, 0, 1, negatif 2, 3, 0. Nah, kemudian kita kalikan diagonal utama, kemudian dikalikan juga diagonal
sekundernya, sehingga nanti kita dapatkan ini. Bentar. Kemudian untuk diagonal sekundernya, nah, sehingga nanti kita dapatkan diagonal utamanya itu 3 ditambah negatif 4 ditambah 0 dikurangi diagonal sekundernya yaitu 6 ditambah 0 ditambah 0, yaitu negatif 1 dikurangi negatif 6. Hasilnya negatif 7. Kemudian untuk determinan B, sama kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan kurung tegak ini, jadi 2, 0, 3, 0, negatif 1, 1. Kemudian kita kalikan juga diagonal utamanya dan diagonal sekunder. Sehingga nanti dari diagonal utama didapatkan 4 ditambah 0 ditambah 0. Dikurangi dengan diagonal sekundernya yaitu 3 dikurangi 4 ditambah 0. Nanti ini 4 kemudian dikurangi negatif 7. Hasilnya 11. Kemudian untuk kita kalikan matriks A kali matriks B, yaitu 1, negatif 22, 0, 32, 1, 0, 1 dikalikan dengan matriks B, yaitu 2, 0, 1, 0, negatif 1, negatif 2, 3, 1, negatif 2. Nah, untuk perkaliannya itu 1 dikali dengan 2, ditambah negatif 2, dikalikan 3, dikalikan 0, kemudian 2 dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya 8. Kemudian ini 1 dikalikan dengan 0, ditambah negatif 2, dikalikan dengan negatif 1, kemudian 2 dikali dengan 1, hasilnya ditambahkan semua jadinya 4. Kemudian 1 dikali 1, kemudian negatif 2 dikali negatif 2, 2 dikali 2, negatif 2. Jadinya nanti hasilnya 1. Untuk baris dan kolom seterusnya caranya sama, jadi nanti kita dapatkan 6, negatif 1, negatif 10, 5, 1, dan negatif 1. Kemudian kita cari determinan A dikali B. Determinan A dikali B menggunakan aturan arus, kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua setelah garis tegak. Kemudian kita kalikan seperti biasa diagonal utama dan diagonal sekundernya. Kemudian jumlah dari diagonal utamanya adalah 8 dikurangi 200 ditambah 6. Dikurangi dengan diagonal sekundernya, yaitu negatif 5, negatif 80, negatif 24. Sehingga kita dapatkan negatif 186 dikurangi 109.
Hasilnya negatif 77. Nah, sehingga kita dapatkan matriks A, determinan matriks A tadi kan negatif 7. Kemudian determinan matriks B 11. Jadi negatif 7 dikali 11 negatif 77. Kemudian determinan A dikali B juga negatif 77. Jadi determinan A dikali determinan B sama dengan determinan A dikali B, yaitu negatif 77. Next slide. Yang kelima adalah determinan inverse matriks. Jika A memiliki inverse, maka determinan inverse A sama dengan 1 per determinan A. Buktinya, A dikali inverse A sama dengan identitas. Determinan A dikali determinan inverse A sama dengan determinan identitas sama dengan 1. Karena determinan A tidak sama dengan 0, setiap ruas dapat dibagi determinan A, sehingga determinan inverse A sama dengan 1 per determinan A. Untuk contohnya, hitunglah determinan inverse A dari matriks A sama dengan 1, 0, 3, 0, negatif 1, 2, 2, 1, 0. Untuk penyelesaiannya, kita cari determinan matriks A, yaitu dengan menambahkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan ini. Hingga nanti kita dapat diagonal utamanya itu 0, 0 ditambah 0, ditambah 0. H tambah 0. Dikurangi dengan jumlah diagonal sekundernya, yaitu negatif 6 ditambah 2 ditambah 0. Nah, dengan 0 dikurangi negatif 4, maka hasilnya 4. Nah. Kemudian determinan inverse A sama dengan 1 per determinan A. Tadi sudah kita dapatkan determinan A, jadinya determinan inverse A sama dengan 1 per 4. Definisi 1. Jika A adalah sebarang matriks n kali n dan Cij adalah kofaktor dari Aij, maka matriks C11, C12, seterusnya sampai C1n, C21, C22, seterusnya sampai C2n, dan seterusnya hingga Cn1, Cn2, seterusnya sampai Cnn, disebut matriks kofaktor dari A. Transpos matriks ini disebut dengan adjoin dari A dan dilambangkan dengan ADJA. Untuk contohnya, kita cari adjoin dari matriks berordo 3 kali 3. Sebentar Mbak. Kok Ya, sudah sampai ke matriks adjoin? Memang kelompok Anda juga sampai ke matriks adjoin kah? Dari buku Howard Anton itu, saya yang di bagian sifat matriks ada ini, Bu. Itu ada sendiri, Mbak. Yang kebagian matriks adjoin itu ada sendiri, sehingga kalau sudah Anda terangkan, nah terus apa? Oh, nih. Jadi ini tidak usah diterangkan dulu, Bu. Iya, mestinya inverse apa juga belum. Adjoin ini nanti kalau Anda terangkan, nah terus yang bagian adjoin terangkan apa? Oh, nggih. Iya, Bu, siap. Mohon maaf, Ibu. Kalau begitu, lanjut ke latihan soal. Sebentar, apa sifat-sifat determinan matriks sudah habis? Iya, Ibu. Saya lihatnya itu di referensi Howard Anton itu, ini sudah dimasukkan semua. Ya, mestinya Howard Anton bukan satu-satunya. Terus yang ada 2 Tanton itu yang itu tok ya enggak kan Mbak, kan bisa ambil yang lain. Sifat-sifat determinan banyak sekali kok. Sifat determinan itu banyak sekali yang memang tidak hanya di Howard Anton. Anda bisa cari dari internet, bisa cari dari buku yang lain gitu. Kayaknya masih banyak yang belum
tersampaikan ya tentang sifat determinan. Ada berapa itu tadi sifat determinan, tapi banyak yang seharusnya belum. Ada 6, Ibu. Nah ya, hanya ada 6, padahal itu banyak seharusnya. Kurang ya referensinya, tidak hanya Watanton satu-satunya, Anda bisa cari yang lain. Ibu. Oke, udah diskusi aja. Baik, lanjut ke latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama, jika matriks P berordo 3x3 adalah negatif 1, 0, 3, 2, negatif 2, 2, negatif 3, 0, 1, maka determinannya adalah, untuk mencari determinan ini, kita gunakan cara Sarus dan ekspansi kolom. Next slide. Untuk yang pertama, menggunakan metode Sarus, yaitu determinan P sama dengan negatif 1, 0, 3, 2, negatif 2, 2, negatif 3, 0, 1. Nah, kemudian kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua, negatif 1, 2, negatif 3. Kalau Anda punya cara ini tidak harus ditulis, tidak apa-apa. Coba lihat ini. Untuk yang positif, untuk yang tandanya plus, itu dari diagonal utama, negatif 1 kali negatif 1 kali 1. Iya. Ya kan? Hasilnya 2. Sorry, negatif 1 kali negatif 2 kali 1, hasilnya 2. Kemudian lihat yang di atasnya ini, 0, 2. Ya toh? 0 kali 2. Kok hanya 2? Cari satu lagi. Ya, tidak harus dituliskan. Tapi dari 0, 2, terus mubeng, seret ke negatif 3. Jadi 0 kali 2 kali negatif 3. Oke, hasilnya 0 ya. Kemudian 3. 3 kok hanya 1, sendirian. Cari 2 bilangan yang lain. Maka ini turun, mubeng, seret, 3 kali 0 kali 2. Gitu. 0 kan? Terus dikurangi yang panah ke atas. Yang ke panah ke atas itu yang tandanya negatif. Jadi mestinya bukan diagonal utama dan diagonal sekunder, karena diagonal utamanya hanya ada 1, diagonal sekundernya juga hanya ada 1. Nah, diagonal sekunder, negatif 3 kali negatif 2 kali 3, 18. Ya kan? Terus, ini bawahnya ini, 0 kali 2. Mubeng 0 kali 2, terus mubeng ke atas, terus ke kiri, negatif 1. Jadi 0 kali 2 kali negatif 1. 0 ya. Terus 1. 1 kok sendirian? Tarik ke atas, seret, belok ke kiri, terus ke 1, 2. Jadi 1 kali 0 kali 2, 0. Ya, itu boleh gitu ya, tidak harus selalu ditulis 2 kolom di belakang ini, enggak apa-apa. Itu juga Sarus, hanya tidak ditulis saja. Oke? Nah, jadi kalau sudah hafal gitu, sudah lancar, enggak harus ditulis, dilihat aja kelihatan. Oke? Nah, sehingga determinannya adalah negatif 6. Kemudian bagaimana kalau menggunakan ekspansi kofaktor? Cari yang lebih mudah. Yang lebih mudah itu kalau menggunakan kolom kedua. Karena di kolom kedua ada 2 buah 0. Maka tinggal negatif 2. Ini baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua. Negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan determinan kofaktornya. Ini baris kedua kolom kedua itu tandanya apa? Mulai dari negatif 1 ini baris pertama kolom pertama, plus, terus minus, plus, ya, ganti. Ini kalau turun, plus, minus, kalau ke kanan, plus, berarti plus ya. Di negatif 2 berarti negatif 2, kali kofaktornya ini. Kofaktornya ini menghilangkan baris dan kolom yang, baris kedua dan kolom yang kedua. Sehingga negatif 1 kali 1 dikurangi 3 kali negatif 3. Oke. Sehingga ketemu hasilnya
dengan menggunakan determinan kofaktor hasilnya adalah negatif 16. Aturan Sarus itu digunakan untuk matrik berordo berapa? Aturan Sarus digunakan untuk mencari determinan matrik berordo berapa? 3 kali 3, Ibu. Oke, 3 kali 3. Kalau yang 4 kali 4, 5 kali 5, boleh enggak? Bisa menggunakan ekspansi kofaktornya. Enggak, yang saya tanyakan, bolehkah menggunakan aturan Sarus kalau ordonya 4 kali 4, 5 kali 5, gitu? Kalau ordo 3 kali 3 kan menuliskan 2 kolom di belakangnya ini. Kalau ordonya 4 kali 4, bolehkah menuliskan 3 kolom ditaruh di belakangnya, gitu? Boleh, Bu, seharusnya. Ya? Dulu kayaknya pernah boleh. Oh, 4 dulu kali. pernah boleh. Iya, Sekarang boleh enggak? Kalau dulu pernah boleh, sekarang boleh enggak? boleh. 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 Oh. Yang lain gimana? Aturan Sarus itu berlaku untuk ordo berapa? Izin berpendapat, Ibu. Kalau guru SMA dulu pernah bilang kalau Sarus itu hanya dipakai ordo 3 kali 3, Ibu. Kalau selebihnya tidak bisa. Oke, itu kata gurunya ya. Sarus itu hanya berlaku untuk ordo 3 kali 3. Lah, sekarang Anda kan selain aturan Sarus, Anda punya cara kofaktor. Nanti dilihat, dicari. Kalau berordo 3 kali 3 ini tadi dengan aturan Sarus dan dengan aturan ekspansi kofaktor hasilnya sama. Coba Anda terapkan kalau ordonya nanti misalnya 4 kali 4. Anda coba aturan Sarus itu Anda berlakukan di ordo 4 kali 4. Anda cari dengan aturan Sarus dan Anda cari dengan aturan ekspansi kofaktor. Sama apa tidak gitu ya. Ya, bisa dicek sendiri itu ya. Oke. Ya, paling tidak untuk menunjukkan apa yang disampaikan oleh guru SMA bahwa aturan Sarus itu hanya berlaku untuk ordo 3 kali 3. Oke. Oke ya, nanti dicek. Oke. Baik, lanjut. Ada lagi kah? Kalau tidak ada bisa diinikan untuk diantaranya mencari rumus luas segitiga dengan titik koordinat. Loh, ini mau mencari apa? Determinan? Mencari determinan? Pemanfaatan determinan, Bu, untuk mencari luas segitiga. Kayaknya enggak di sini ya tempatnya ya. Di analisa vektor ini. Ya. Karena kalau Anda mau menerapkan determinan, apakah ini barangkali Anda bisa menjelaskan apa hubungan antara determinan dengan luas segitiga? Atau silakan ditampilkan, nanti kita bisa lihat. Oke, silakan lanjut. Ya, Mbak, silakan Mbak, dilanjut Mbak. Baik, untuk latihan soal yang kedua, determinan matriks dapat dimanfaatkan untuk bidang geometri, di antaranya mencari rumus luas segitiga apabila diketahui 3 titik koordinatnya. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita tujuannya kan mencari luas dari segitiga ini, A, B, C. Nah, untuk mencari luasnya itu, kita bisa menggunakan ini, luas A1, C1, C, berarti ini kan kayak trapesium. Nah, kemudian ditambahkan dengan luas C, C1, B1, B. Ini juga trapesium. Kemudian kita kurangkan dengan luas A1, B1, B. Ini juga trapesium. Nah, sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali dengan
X3 min X1, X3 min X1 berarti kan tingginya berarti bentar. Udah dibaca aja. Enggak harus sampai lama, nanti menyita waktu. Berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali X3 min X1 dikali Y1 plus Y3 ditambah setengah dikali X2 min X3 dikali Y3 plus Y2 dikurangi setengah dikali X2 dikurang X1 dikali Y1 plus Y2. Kemudian luas segitiga ABC sama dengan setengah, ininya kita kalikan sehingga X3Y1 plus X3Y3 dikurangi X1Y1 dikurangi X1Y3 ditambah X2Y3 ditambah X2Y2 dikurangi X3Y3 dikurangi X3Y2 dikurangi X2Y1 dikurangi X2Y2 ditambah X1Y1 ditambah X1Y2. Kemudian luas segitiga ABCD setelah dioperasikan menjadi setengah dikali X1Y2 dikurangi X1Y3 ditambah X2Y3 dikurangi X2Y1 ditambah X3Y1 dikurangi X3Y2 sama dengan setengah dikali X1-nya dikeluarkan sehingga X1 dikali Y2 min Y3 dikurangi X2-nya dikeluarkan kemudian dikali Y1 dikurangi Y3 ditambah X3 dikali Y1 dikurangi Y2 sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali dengan determinannya dari matriks dengan unsur X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Bagaimana Anda menentukan bahwa kolom pertama X1, X2, X3, kolom keduanya Y1, Y2, Y3, dan kolom ketiganya 1, 1, 1? Gimana menentukannya itu? Itu dengan menggunakan itu dijabarkan terlebih dahulu, kemudian nanti bakal mendapatkan kalau matriks dari kayak penjabarannya dari sini akan menghasilkan sama kayak determinan dari ininya. Lah ya itu ternyata determinan itu sama dengan ini. Lah ini tadi kan diperoleh dari baris kedua itu ya. Baris kedua terus menjadi determinan itu gimana caranya gitu loh. Kok bisa di kolom ketiganya itu 1, 1, 1? Gitu gimana? Anda mikirnya tadi gimana gitu loh. Saya hanya pengen tahu Anda mikirnya gimana ya kok bisa ini di kolom pertamanya ini, kolom kedua ini, kolom ketiganya itu Kak Moro 1, 1, 1 itu gimana? Kenapa enggak 1, 1, 1-nya itu di kolom yang lain? Gimana? Sebentar. Kalau seperti itu kan bisa banyak cara, Mbak. Kalau misalnya saya meletakkan Y1, Y2, Y3-nya itu di kolom ketiga, kemudian yang di kolom kedua itu saya letakkan negatif 1, negatif 1, negatif 1 gitu. Apa enggak boleh? Boleh. Kalau menurut saya, satu-satunya saya taruh di kolom ketiga karena agar ntar menghasilkan seperti kalau diagonalnya dikalikan, bisa menghasilkan seperti yang ini, yang di atasnya. Oke, Mbak, ini sebenarnya bukan penggunaan determinan ya di sini ya, tapi untuk apa namanya
mencari luas segitiga dengan mempergunakan vektor itu di analisa vektor, Mbak ya. Oh, gitu. Ya, di analisa vektor ya. Bukan di aljabar matrik. Oke? Baik. Jadi di matrik ini arahnya ke aljabar ya, Mbak, namanya aja aljabar matrik ya. Oke. Ini. Ini yang dengan mempergunakan luas segitiga dicari dengan mempergunakan determinan itu kalau nanti dianalisa vektor ya. Jadi dari ini segitiga ini dicari dengan mempergunakan cross product ya, menggunakan cross product. Lah cross product itu bisa dicari dengan mempergunakan determinan matrik. Oke? Ya. Baik, Bu. Oke. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan bisa raise hand. Oke, dan menuliskan pertanyaannya di chat. Oke, silakan. Masih banyak waktu. Baik, untuk Galuh Eka Budi dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih waktunya. Suara saya apa terdengar jelas? Udah. Ya, terima kasih. Izin bertanya ya, tadi kan dijelaskan bahwa aturan ekspansi kofaktor itu buat mencari determinan matriks persegi berordo 3x3 atau lebih. Bisa minta tolong dijelaskan bagaimana cara mencari determinan matriks persegi berordo lebih dari 3x3, misalnya itu 4x4. Lebih tepatnya bagaimana cara untuk mencari kofaktornya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan Iga Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Saya membaca literasi itu ada pernyataan begini, ekspansi kofaktor dan operasi baris atau operasi kolom dapat digunakan bersama-sama untuk menyediakan metode yang efektif untuk menghitung determinan. Nah, bagaimana menurut pendapat kelompok kalian, apakah pernyataan itu benar, dan untuk operasi baris atau operasi kolom itu yang seperti operasi baris elementer atau yang bagaimana? Bisa minta tolong dijelaskan? Terima kasih. Baik, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk selanjutnya, Carlos Manuel dipersilakan. Izin ke slide yang sifat-sifat. Yang apa? Yang, ya itu. Mohon dijelaskan sembarang skalar itu apa? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu dan kami akan mendiskusikan sebentar. Untuk pertanyaannya Carlos, tadi nanya, K adalah sembarang skalar itu maksudnya apa gitu kah? Nah, K di situ yang dimaksud itu FPB dari unsur-unsur dalam matriksnya. Misalkan kayak ini kan ada 10, negatif 20, 40, 30, 0, 50, negatif 20, negatif 30, dan 10. Nah, untuk di sini K-nya itu 10, berarti FPB-nya dari tiap-tiap unsur dalam matriks tersebut adalah 10. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Cuman kalau semisal angkanya ada nih angka tapi bisa sama dibagi, misalkan sama bisa bagi 3. Apakah gitu nggak bisa? Kan itu kan maksudnya belum tentu juga itu FPB-nya. Gimana? Bisa dikasih kayak contoh soal angkanya nggak? Gimana ya? Semisal kan kayak 27, 60, sama 90 nih.
misalkan FVB-nya itu bukan 3, cuman kalau misalnya kita tulis 3 itu apa boleh? Mbak, daripada ini jauh ya. Yang namanya sembarang itu ya sembarang. Kalau ini kan sudah jelas. Baris pertama ada 10, ada negatif 20, ada 40. Itu kalau mau dibagi, ya dibagi dengan bilangan yang jelas. Dibagi berapa yang bisa dari 10, 20, 40, maka yang paling besar ya dibagi berapa? Dibagi 10 kan? Nah, kalau baris kolom pertama ya 10 dan seterusnya. Tapi itu kan 10, tidak sembarang. Nah, yang namanya sembarang tuh ya sembarang. Ya, berarti tidak di sini tempatnya. Misalnya saja, ini matrik A seperti itu, ya seperti itu. Determinannya berapa? Determinannya adalah 5.000. Nah, sekarang kalau baris pertama dikalikan dengan sembarang skalar, terserah dikalikan K, K-nya berapa? 2K, 3K, 4K, 5K. Maka harga determinannya juga terkalikan dengan K. Seperti itu. Kalau baris pertama Anda kalikan dengan 2, maka nanti determinannya juga akan terkalikan dengan 2. Kalau Anda kalikan dengan 3, maka harga determinannya juga terkalikan dengan 3. Anda kalikan dengan 100, ya harga determinannya terkalikan dengan 100. Wong sembarang kok. Gitu. Nah, kalau ini harus dibagi berapa FPB ya itu bukan sembarang, itu memang sudah itu, enggak boleh yang lain lagi. Itu ya. Jadi bukan itu jawabnya. Yang namanya sembarang itu ya sembarang. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya dan pengelurusan atas jawaban saya. Jadi untuk skalarnya berarti sesuai yang dijelaskan Bu Titi tadi, berarti tidak harus FVB-nya. Kalau misalkan 3 berarti nanti juga dikali untuk unsur tiap matriksnya juga dikalikan dengan 3. Seperti itu. Oh iya, baik Mbak Sofi dan Ibu Titi atas penjelasannya. Terima kasih. Coba nanti Mas ya, Mas Carlos, Anda coba matrik A ini, determinannya kan sudah dicari. 5.000 kan, ketemu 5.000. Coba baris atau kolom itu Anda kalikan. Dengan terserah Anda mau mengalikan berapa. Maka harga determinannya nanti juga terkalikan. Ya. Nah, kalau baris pertama dikalikan, Bu, baris kedua dikalikan, baris ketiga dikalikan, maka harga determinannya juga akan terkalikan baris pertama kali berapa, baris kedua kali berapa, baris ketiga kali berapa. Gitu. Oke? Oke. Terima kasih, Ibu. Baik, untuk pertanyaan dari Galuh Eka dan Ega Ayu, apakah dari anggota kelompok saya ada yang mau menjawab?
Oke, nggak ada yang jawab? Sebentar, Bu, mau share screen. Oke. Menambahkan perkalian yang sesuai dari baris kedua pada baris selebihnya. Berarti di sini kan kita ingin menggunakan ekspansi kolom ya, jadinya kolom pertama. Nah, supaya mudah, kita nolkan, kita patok dengan satu kolom saja, kemudian yang lain kita nolkan supaya kita mencarinya satu saja, yaitu kita ambil patokan di sini satu, kolom ke baris pertama, kolom kedua. Kemudian ini kita operasikan baris dengan baris pertama ke baris pertama, yaitu baris pertama dikurangi, karena di sini satu berarti 3 baris kedua, sehingga didapatkan 3 dikurangi 3, 5 dikurangi ini 2 dikali 3 berarti 6 dikurangi 6, kemudian negatif 2 dikurangi 3 dikali negatif 1 yaitu positif 3 ditambah 3, kemudian 6 dikurangi 3 dikali 1 yaitu menghasilkan 3, yaitu dapat di bawah ini. Kemudian kita operasikan yang sama, kolom ketiga sekarang kolom ketiga kita sekarang baris ketiga kita kurangkan dengan baris kedua, sehingga di sini kan 2 di atas 1 berarti baris ketiga itu dikurangi 2 dikali baris kedua, supaya 2-nya ini bernilai 0, sehingga 2 dikurangi 1 kali 2 yaitu 2 menghasilkan 0, kemudian 4 dikurangi 2 dikali 2 itu 0, kemudian 1 dikurangi negatif 1 dikali 2 yaitu berarti ditambah 2 berarti menghasilkan 3, kemudian 5 dikurangi 2 dikali 1 yaitu 2 berarti 3, itu menghasilkan yang bawah ini. Kemudian operasi yang sama kita lakukan juga ke baris yang keempat, sehingga nanti hasilnya kan 0, 1, 8, 0 seperti yang di bawah ini. Jadi determinan A-nya 0, negatif 1, 1, 3, 1, 2, negatif 1, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 1, 8, 0. Kita lakukan ekspansi kolom, kan di sini semua 0. Jadi kita hanya mengekspansinya yang baris pertama kolom kedua yaitu 1, sehingga dapatkan 1 dikali negatif 1 pangkat 2 negatif 1 pangkat 3 itu menghasilkan negatif. Jadi negatif dari minornya baris pertama kolom kedua ini, yaitu minornya negatif 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 8, 0. Kemudian kita tambahkan baris pertama pada baris ketiga. Ya, baris pertama ini kita tambahkan ke baris ketiga. Kita jumlahkan semua negatif 1 tambah 1 jadi 0, 1 ditambah 8 jadi 9, 3 tambah 0 jadi 3. Ini kita lakukan lagi ekspansi kofaktor, yaitu dengan kolom pertama, yaitu negatif 1 kita ambil. Sehingga dapatkan negatif dari negatif 1, kemudian negatif 1 pangkat 2, kemudian minornya yaitu 3, 3, 9, 3, dapatkan
negatif. Sini negatif 1 dikali negatif 1 yang dikuadratkan berarti tetap negatif 1. Kemudian yang minornya yang ordonya 2 kali 2 kita determinan yaitu 3 kali 3 dikali 9 kurangi 3 kali 9 27. Didapatkan negatif 1. Maaf ini bawahnya. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 16. Itu hasilnya negatif 16. Mungkin gambarnya bisa dibawahkan karena ada foto-fotonya. Benar-benar. Nggak bisa, soalnya bukanya terlanjur di galeri. Kalau gini, nggak kelihatan. Bentar-bentar. Terima kasih kamu penyaji. Oke, ya. Jadi intinya kita lakukan operasi baris ya, seperti yang kemarin kita sudah lakukan, sehingga kita rubah matrik A ini kalau bisa menjadi matrik eselon baris tereduksi, atau kalau tidak menjadi matrik eselon baris, paling tidak seperti itu. Oke ya. Nah setelah itu barulah nanti diambil seperti ini setelah menjadi matrik ini lajur pertamanya 0100, maka kan kita bisa mempergunakan kolom pertama untuk menentukan determinan dari matrik A. Ya kan? Ya, 1 plus min, berarti min 1 atau negatif 1 dikalikan dengan determinan kofaktornya, yaitu menghilangkan baris kedua dan kolom pertama. Oke, sehingga berordo 3 kali 3 ini kan bisa dilanjutkan dengan mempergunakan ekspansi kofaktor, bisa juga dengan mempergunakan aturan Sarus. Oke. Nah, ini sudah kelihatan setelah jadi ini kan menjadi negatif 1 ya. Di sini ada negatif ya, berarti positif, tinggal determinan dari 3393. Ya kan? Ya, udah kelihatan ini berapa ini? 9 dikurangi 27 kan? Oke, bisa dilanjut sendiri. Baik, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, ini udah bener, wis. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Yang dari Mbak Galuh tadi sudah dijawab? Oh, ini tadi? Iya, Bu. Barusan sekalian. Contohnya. Oh, gitu. Itu tadi sudah dengan pertanyaan Mbak Ega dan Mbak Galuh? Enggak, Bu. Oke. Operasi baris dan kolom nanti akan digunakan juga untuk menentukan inverse dari suatu matrik ya.
Inverse dari suatu matriks juga bisa digunakan, tapi pakai ini juga bisa sih, ya untuk membuat menjadi matriks eselon baris atau eselon baris tereduksi menggunakan operasi baris atau operasi kolom. Ya, tapi nanti ada sendiri gitu ya, operasi baris dan operasi kolom. Kalau ini kan baris sendiri, terus mari ngono kolom sendiri, tapi harus hati-hati yang tadinya 0 menjadi tidak 0 itu harus hati-hati. Oke. Nah, kalau nanti kan mencari inverse matriks itu dengan mempergunakan eliminasi Gauss dan Jordan nanti. Oke. Cukup atau ada lagi? Silahkan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Oke, barangkali sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya ingin mencoba memberikan masukan dari yang sudah disajikan. Tadi untuk mencari ekspansi kofaktor kan ada determinan minor dan determinan kofaktor. Misalnya determinan minor tadi diberi simbol MIJ, kalau determinan kofaktor bisa CIJ, bisa juga KIJ ya, tergantung dari pakai bahasa apa. Oke. M23 itu artinya determinan minor dari unsur yang terletak pada baris kedua lajur ketiga. Ya, baris kedua kolom ketiga. Nah, tadi digunakan ada kata dan, saya khawatir kalau nanti ada baris kedua dan kolom ketiga, saya khawatirnya kalau diartikan M23 itu miliknya baris dan miliknya kolom. Padahal bukan, M23 itu miliknya unsur yang terletak pada baris. Ini M23 terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Oke, gitu ya. Kemudian tadi yang Mas Indra, kalau enggak salah ya, untuk mencari inverse determinan matriks ordo 3x3 yang menggunakan aturan Sarus. Ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. 11, 12, 13 itu menunjukkan unsur itu terletak pada baris berapa, kolom keberapa. Nah, itu nulisnya indeks ya, nulisnya indeks, bukan jejer. Bukan A11 satu-satunya jejer dengan A tidak, tapi indeks. Nanti diperbaiki nggih tulisannya. Nggih, Bu. Ya. Terus untuk mencari determinan A, tadi Anda mengatakan yang dengan aturan Sarus ada panah yang dari kiri ke kanan turun, yang Anda katakan diagonal utama. Nah, itu di buku mungkin bukan diagonal utama atau diagonal yang satunya itu sekunder, tapi ada juga buku yang mengatakan mencari determinan dengan mempergunakan tanda. Tandanya apa? Yang dari kiri ke kanan turun itu diberi tanda positif. Nah, yang dari kiri ke kanan turun itu diberi tanda positif. Sementara yang dari kiri ke kanan naik itu diberi tanda negatif. Ya Mas ya. Ya, jadi nanti Anda tambahi Mas. Biasanya itu diberi tanda panah gitu ya. Diberi tanda panah, kemudian diberi tanda plus di ujungnya. Oke, itu yang turun. Yang naik itu diberi tanda negatif. Oke. Kemudian kalau ditanya sebenarnya apa sih determinan itu? Katakanlah matriks yang berordo 3x3 dengan unsur A11, A12, A13 seperti yang sudah dibahas tadi. Kalau dikatakan atau ditanyakan sebenarnya apa sih determinan dari matriks A gitu, Anda jawabnya apa? Determinan matriks A adalah gitu, gimana caranya jawab?
Silahkan yang mau menjawab determinan dari matriks A. Izin mencoba menjawab. Ya, silakan. Hasil kali dari suatu matriks atau sebuah nilai yang dihitung dari unsur-unsur pada matriks yang diketahui. Gimana? Gimana? Mengatakannya gimana? Jumlah hasil kali? Jumlah hasil kali dari unsur suatu matriks. Dengan apa? Jumlah hasil kali unsur suatu matriks dengan apa? Kok unsur suatu matriks? Kan untuk mencari determinan dari matriks A yang berordo 3x3, kalau kita menggunakan ekspansi kofaktor, itu kita kan bisa mengambil baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga. Bisa kolom pertama, kolom 2 kali kolom dan kolom ketiga. Lah itu unsur-unsur pada baris pertama itu dikalikan dengan apa? Kemudian dijumlahkan. Dikalikan dengan apanya? Nah, Anda kan sudah mencari determinan. Ya apa? Ditambah A13 kali C13. Itu kalau kita ambil baris pertama. Itu adalah determinan matriks A. Bagaimana Bu kalau kita ambil kolom ketiga? Ya boleh saja. Berarti apa? A13 kali C13 ditambah A23 kali C23 ditambah A33 kali C33. Oke. Sehingga untuk mencari determinan matriks A bisa dengan 6 cara. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ya, jadi jumlah unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom dengan kofaktornya, ya, jadi kofaktornya dia sendiri itu hasilnya apa? Hasilnya adalah determinan dari matriks tersebut. Nah, akhirnya bagaimana seandainya unsur-unsur pada baris pertama tapi dikalikan dengan kofaktor dari baris kedua. Sehingga menjadi A11 kali C21 ditambah A12 kali C22 ditambah A13 kali C23. Atau secara umum, bagaimana jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom dengan kofaktor dari baris atau kolom lain. Nah, itu menjadi sifat dari determinan. Oke. Sudahkah Anda mencoba? Misalnya kalau baris pertama dikalikan dengan kofaktor dari baris kedua, kemudian dijumlahkan, atau baris pertama dikalikan dengan kofaktor baris ketiga, kemudian dijumlahkan, hasilnya berapa? Oke, silakan nanti dicari. Oke. Kemudian sifat determinan yang terkait dengan inverse matriks. Nah, karena inverse-nya itu belum dibahas, seharusnya determinan yang terkait dengan inverse matriks itu tidak usah dibahas. Kalau toh Anda anggap, Bu, itu untuk matriks yang ordonya kecil, Bu, yang sudah dibahas di SMA, oke. Boleh. Ya, boleh. Ya, jadi sifat determinan nomor 3 misalnya, yang terkait dengan inverse. Ya, ini belum dibahas inverse-nya.
Oke. Kemudian sifat determinan yang kedua. Sifat determinan yang kedua itu secara umum bisa dikatakan jika unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom merupakan penjumlahan dua bilangan atau lebih, ya, merupakan penjumlahan dua bilangan atau lebih, maka harga determinannya dapat dinyatakan atau merupakan jumlah dua determinan atau lebih. Misalnya tadi ada contoh, misalnya aja baris kedua itu merupakan penjumlahan dua unsur. Ya, mau nulis 5 aja 2 ditambah 3, boleh. Ya, yang 7 misalnya ditulis 4 ditambah 3, boleh. Kemudian satu lagi 9, 6 ditambah 3, boleh. Apakah harus ada 3-nya, Bu? Tidak sama semua juga tidak masalah. Yang jelas bahwa baris kedua merupakan penjumlahan dua bilangan. Maka harga determinannya itu sama dengan penjumlahan dua determinan. Nah, determinan matrik yang pertama itu baris keduanya unsur yang pertama. Nah, matrik yang kedua, ya, determinan matrik yang kedua itu baris keduanya merupakan bilangan atau unsur yang kedua. Boleh. Nah, jadi secara umum, jika unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom merupakan jumlah dua unsur atau lebih, maka harga determinannya merupakan jumlah dua determinan atau lebih. Jadi tergantung, kalau penjumlahan dua determinan maka ya bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dua determinan. Kalau unsurnya merupakan penjumlahan 3 bilangan, maka determinannya juga merupakan penjumlahan 3 determinan. Oke. Kemudian sifat nomor 4. Sifat nomor 4 apakah tidak sama dengan sifat nomor 1 ya? Coba Anda cermati, Mbak. Sifat nomor 4 tadi apa? Sifat nomor 1 apa? Apakah tidak sama sifat nomor 1 dan sifat nomor 4? Sifat nomor 1 kalau tidak salah jika A, B adalah matrik berordo n kali n, maka determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Yang sifat nomor 4 kayaknya juga begitu. Begitukah? Ayo agak cepat jawabnya. Berbeda Ibu, yang sifat 1 itu yang tadi ada skalarnya. Gimana itu tadi? Untuk yang sifat 1 tadi itu yang determinan KA sama dengan K pangkat N dikali. Oh, sorry. Oke, baik. Oke, jadi nggak podo ya? Oke, ya, oke, nggak apa-apa. Terus nomor 5 untuk bukti, ya, untuk bukti, oke lah, itu inverse-nya nggak harus bahas inverse gitu, hanya A kali inverse A sama dengan identitas, gitu ya. Kemudian tadi sudah dicari determinan perkalian dua matrik, berarti determinan A kali determinan A inverse sama dengan determinan I, yaitu 1. Sehingga determinan A inverse sama dengan seperdeterminan A. Hanya simbolnya A inverse itu A aksen apa A pangkat negatif 1 ya? Apa Mbak? Saya di referensi lain itu pangkat 1 Ibu. Oh, pangkat negatif 1. Ya, pangkat negatif 1, mohon maaf Ibu. Bukan pangkat 1, itu bukannya aksen. Aksen itu bisa koma, bisa apa srit gitu, koma yang itu yang lurus itu aksen ya.
itu bukannya apa namanya, bukan transpose, tapi apa? Kayak engo simbol komplement ya itu ya. Kalau inverse itu kayak pangkat negatif 1 ya Mbak. Silahkan nanti dicek lagi Mbak. Ya, dicek lagi. Simbol dari inverse itu A pangkat, Anda katakan A pangkat 1 atau A pangkat negatif 1. Gitu ya. Nah, oke, silahkan dicek lagi. Kemudian definisi 1 itu seharusnya di depan karena itu membahas tentang determinan matriks. Ya, definisi dari determinan itu seharusnya di depan. Oke. Jadi determinan matriks itu apa toh? Itu di awal gitu, enggak di belakang tempatnya. Nah, terus coba seandainya Mbak, Anda punya matriks A. Matriks A, ya wes yang berordo 3x3 tadi juga boleh. Kalau misalkan baris pertama dan baris ketiga Anda tukar. Nah, jadi baris pertamanya ada di baris ketiga dan baris ketiganya ada di baris pertama. Maka nanti determinan, kalau misalnya ini diberi nama A1, maka determinan A1 itu sama dengan berapa? Apa kaitannya dengan determinan A? Nah, jadi secara umum, jika unsur-unsur pada 2 baris atau 2 kolom ditukar, maka harga determinannya bagaimana? Oke. Terus, kalau baris ke-1 dan baris kedua itu sama, jadi dengan kata lain, jika unsur-unsur pada 2 baris atau 2 kolom sama, maka harga determinannya bagaimana? Oke. Kemudian ada lagi. Jika unsur-unsur pada baris pertama ditambah K kali baris kedua. Ya, baris pertama ditambah K kali baris kedua. Atau bisa saja baris kedua merupakan K kali baris pertama. Maka harga determinannya bagaimana? Nah, itu sifat-sifat determinan semua itu. Makanya sifat determinan itu masih banyak. Ya, masih banyak. Jangan hanya ambil di Watanton, ambil juga di tempat lain. Nah, ambil juga di tempat lain. Kalau enggak, coba Anda cari di internet. Ya, tentang sifat determinan. Banyak ya, banyak. Tanpa melibatkan inverse saja kira-kira kalau enggak ada 10 ya 11 atau 9 itu. Nah, yang jelas bahwa sifat-sifat determinan itu sudah lebih dulu disampaikan oleh kelas B. Yang saya ngajar kelas B itu sudah lebih dulu dan itu kemarin sudah lebih banyak. Sifat determinan itu pun sudah kami beri saran untuk ditambah. Masukan-masukannya apa sudah saya sampaikan. Silahkan kalau nanti Anda memperbaiki makalah atau memperbaiki PPT yang terkait dengan sifat determinan, Anda bisa bertanya di kelas B. Nah, di kelas B sudah dibahas. Kalau misalnya kelas B, kok enak, saya yang nyari, ya paling tidak tanya sumbernya, gitu ya. Tapi loh ya, Anda itu kelas C loh. Kemarin Anda ikut open talk kan? Ikut? Ya, jawab mantu, jawab. Ikut kan? Ya. Kelas C itu diirikan. Ya, atau mungkin Anda yang di kelas C, ngapain sih harus dikelompokkan yang IP-nya tinggi? Ya, kemarin sudah dijawab, sudah dijelaskan. Ya, jadi sekarang Anda kelas C, kalau Anda tidak hati-hati, Anda tidak bisa mempertahankan IPK Anda, maka suatu saat yang IP-nya turun, itu bisa pindah di kelas lain, dan kedudukan Anda di kelas C bisa ditempati orang lain yang IP-nya lebih tinggi dari Anda. Oke, gitu ya. Jadi tidak ringan menempati kelas C.
menyandang predikat sebagai kelas C di prodi pendidikan matematika. Nah, itu ada sejarahnya gitu ya. Enggak kok mak moro-moro, tidak. Jadi memang dipilih 30 orang yang IP-nya tinggi, ditaruh di kelas C. Sehingga tiap semester kelas C itu bisa berubah. Kelas itu apa namanya, penduduknya itu bisa berubah gitu. Oleh karena itu Anda harus hati-hati, Anda harus bisa mempertahankan IP supaya Anda bisa tetap di kelas C. Ya, ya menurut prodi yang lain enggak ada masalah, kelas A, kelas B, kelas C, kelas opo enggak ada masalah. Tapi di prodi pendidikan matematika itu kelas C itu ya kelas idaman gitu ya, karena memang namanya aja kelas unggulan, kelas C itu. Oleh karena itu apa ya kelas pilihan lah gitu. Oleh karena itu Anda harus berjuang lebih gitu ya, Anda harus berjuang lebih untuk bisa tetap di kelas C. Oke. Nah, jadi saran saya untuk determinan itu sifat-sifatnya dicarikan yang lain, gitu ya. Dicarikan contoh, dicarikan sifat lain. Kemudian untuk contoh determinan suatu matrik, jangan hanya yang berordo 3x3 dan hanya satu matrik. Jangan, harus banyak. Ya, sehingga nanti Anda bisa menunjukkan bagaimana berlakunya aturan Sarus. Apakah aturan Sarus itu hanya berlaku untuk ordo 3x3? Silahkan dicek dengan aturan Sarus dan ekspansi kofaktor. Anda coba ambil matrik berordo 4x4, Anda cari dengan ekspansi kofaktor. Kemudian iseng-iseng Anda terapkan. Pura-pura aturan Sarus berlaku. Kemudian Anda terapkan aturan Sarus. Sama apa enggak? Kalau tidak sama, berarti aturan Sarus itu memang hanya berlaku untuk determinan matrik berordo 3x3. Nah, kemudian determinan matrik itu tunggal. Nah, jadi tidak bisa, matrik A kalau yang mencari itu Mbak Amalia determinannya 10. Kalau yang mencari Mas Indra hasilnya negatif 5, tidak. Ya, tidak tunggal. Apa kalau determinan tunggal. Kecuali kalau inverse, apalagi inverse matrik yang tidak persegi itu tidak tunggal. Nanti kalau sudah sampai inverse itu akan dibahas. Jadi gini, Anda kan sudah tahu urut-urutannya. Oh, waktu pertemuan 1, kelompok 1 materinya ini. Waktu pertemuan ini kelompok kedua ini. Waktu pertemuan ketiga materinya ini. Sehingga kalau misalnya materi itu belum dibahas di kelompok sebelumnya, itu jangan ditabrak, mesti ada sesuatu gitu ya. Maksudnya ditabrak itu, ini belum dibahas, tapi terus sudah akan Anda terapkan seperti halnya tadi, adjoin. Nah, ya nanti untuk mencari inverse matrik ada dengan mempergunakan adjoin. Nah, kemudian adjoin matrik itu kayak apa? Adjoin matrik itu nanti akan menggunakan determinan kofaktor. Makanya determinan kofaktor dibahas di sini. Tapi untuk adjoinnya sendiri, biarlah nanti dibahas oleh kelompok yang memang ada adjoin. Paham apa paham? Ya, oke. Pak Abi, adakah tambahan? Monggo Pak Abi kalau ada tambahan. Abi ke kampus. Nyari yang luring ternyata enggak ada. Ya wes, nggak apa-apa. Oke, mungkin masih di perjalanan mau pulang karena di kampus nggak ada
mahasiswa enggak apa-apa. Ya, kuliah bisa jalan, ikut daring. Oke, enggak masalah. Adakah pertanyaan berikutnya? Silahkan. Kelompok penyaji bertanya juga boleh. Oke. Ya, sifat yang tadi jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom dengan kofaktor dari baris atau kolom lain itu nanti akan digunakan oleh kelompok terakhir. Ya, akan digunakan oleh kelompok terakhir. Tapi enggak apa-apa, itu merupakan sifat dari determinan bisa dibahas sekali sehingga nanti di kelompok terakhir itu tinggal menggunakan aja. Ya, ini sudah dibahas oleh kelompok 3 gitu. Nah, itu di kelompok terakhir yang mengenai nilai eigen, ya, vektor eigen, nilai eigen atau eigen value itu akan dibahas nanti, akan digunakan. Oke, jadi gini loh ya, buku itu saya terus terang nggak bisa kalau menerapkan bukunya Wat Anton plek gitu nggak bisa. Karena apa? Ya ada urut-urutan yang menurut saya belum, yaitu tadi inverse belum dibahas sudah digunakan, yang kemarin transformasi belum dibahas, yang elementer sudah digunakan, yang angel seperti itu. Nah, mengapa kok saya tahu ada yang seperti itu ya? Karena saya ngajar matrik itu loh sudah bertahun-tahun sehingga lama-lama hafal, oh kalau ini didahulukan, ini enggak bagus karena yang ini belum. Ya, seperti itu. Oke? Nah, jadi silakan cari buku yang lain juga. Saya pernah mengatakan apa ya? Aljabar linear selain Wat Anton. Kayak De Suryadi ya, saya pernah menyampaikan. Oke. Terus Anda juga bisa gunakan tulisannya Stephen J. Leon. Itu sudah ada yang bahasa Indonesia. Aljabar linear dan aplikasinya. Ya, aljabar linear dan aplikasinya. Itu ditulis oleh Stephen J. Leon. Di situ juga ada, jadi yang awal-awal gitu itu juga ada gitu, meskipun itu aplikasi tapi juga ada apa namanya ya, teorinya itu ada gitu ya, teori dari aljabar linear yang sudah kita bahas itu juga ada di situ. Anda yang sergap untuk cari buku, ya, download atau apa gitu, ya, selama download belum dilarang, Anda download aja. Oke, silakan bisa dilanjut tanya jawabnya. Baru ada 3 penanya. Baik, dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Sepertinya belum ada, Bu. Apakah sudah bisa diakhiri? Lu nunggu Pak Abi, biasanya kan ada tugas. Ya kan? KM-nya udah dikirim di MMB. Oh gitu. Oke. Jadi Anda ngerjakan itu. Oke, baik kalau gitu. Itu ada waktunya enggak? Ada. Sampai akhir jam kuliah? Jam 11.30. Oke. Oke. Silahkan kalau begitu Anda pindah ke MMP untuk ngerjakan itu ya, untuk ngerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Abi. Saya berharap untuk hari yang akan datang atau minggu depan diskusinya semarak seperti yang minggu lalu. Minggu lalu kayaknya semarak ya. Kok sekarang kok sepi? Oke. Kita akhiri, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dalam bulan puasa ya. Minggu depan kita sudah ketemu dalam bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan bisa diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Oke, ya.